ucapan Bismillah. Dan pada hari ini insyaAllah kita masuk pada pembahasan tentang tafsir surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah jemaah sekalian, ini merupakan surah yang teragung, merupakan surah yang termulia. Di dalamnya memiliki kandungan yang luar biasa bagi mereka yang memahami dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan dan pemahaman tentang kandungan yang ada di dalam surah ini. Surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang termulia. Dia adalah seafdal surah yang ada di dalam Al-Quran. Dan di antara dalil yang menunjukkan akan kemuliaan dan keutamaan surah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang sering berulang, wal Qur'an al-azim, dan Al-Quran Al-Karim. Di dalam ayat ini jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan surah Al-Fatihah. Kemudian disebutkan setelahnya Al-Quran secara menyeluruh. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Sungguh kami telah memberikan kepada engkau 7 ayat yang sering engkau ulang, وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ, dan Al-Quran yang maha agung. Dikhususkan penyebutan surah Al-Fatihah dari Al-Quran Al-Karim. Ini adalah kemuliaan dan keutamaan besar surah Al-Fatihah ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah kisah dari Abi Sa'id ibn Ma'di ibn al-Ma'la radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau dalam sebuah kisah, beliau sementara salat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya, namun dia tidak menjawab seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya sementara salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Jawablah seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terhadap sesuatu yang bisa menghidupkan kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, la u'allimannaka suratan hiya a'zamu surati bil Quran. Sungguh wahai Aba Sa'id, saya akan ajarkan kepadamu surah yang mana dia adalah surah yang termulia di dalam Al-Quran. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiya sab'ul mathani, dia adalah 7 ayat yang sering berulang, wal Qur'an al-azim alladhi utituh, dan Al-Quran Al-Azim yang aku diberikan kepadanya. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan besar dari surah Al-Fatihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menyebutkan dia adalah a'zamus surati bil Quran. Dia adalah surah yang paling agung, yang paling mulia di dalam Al-Quran. Dan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam,
beliau menceritakan bahwa suatu ketika bainama Jibril qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Jibril berada duduk di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendengar suara dari atas langit. Farafa'a ra'sahu, maka Jibril mengangkat kepalanya. Faqala hadza babun minas sama', dia mengatakan ini adalah suara pintu yang ada di langit. Futihal yawm, yang dibuka pada hari ini. Lam yuftah qattu illa al-yawm, yang mana tidak pernah pintu ini dibuka sama sekali. Fanazala minhu malak, maka dari pintu itu turun seorang malaikat ke permukaan bumi, yang mana tidak pernah malaikat ini turun ke bumi kecuali pada hari ini. Maka malaikat itu memberikan salam dan mengucapkan abshir bi nurain utituhuma lam yu'tahuma nabiyyun qablu, bergembiralah engkau dengan dua cahaya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang mana dua cahaya ini tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum engkau wahai Muhammad. Dia adalah Fatihatul Kitab, dia adalah surah Al-Fatihah, wa khawatim suratil Baqarah, dan penutup dari surah Al-Baqarah. Lan taqra bi harfin minhuma illa u'titahu, engkau tidak baca satu huruf dari kedua surah tersebut kecuali engkau diberikan kepadanya. Maka dalil ini menunjukkan bahwasanya surah Al-Fatihah memiliki keutamaan di mana dibuka pintu khusus dan malaikat diturunkan secara khusus, dan dia mengatakan abshir bi nurain, bergembiralah dengan dua cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah surah Al-Fatihah jemaah sekalian, adalah surah yang termulia, dan dia adalah surah di mana menjadi penentu sah tidaknya salat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan surah ini senantiasa berulang dalam salat kita. Bahkan setiap rakaat harus kita ulang. Ini menunjukkan keutamaan dari surah Al-Fatihah. Bahkan tidak sah salat seseorang tanpa membaca surah Al-Fatihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Begitu hebatnya surah ini jemaah sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam hadis qudsi menamakan surah Al-Fatihah sebagai salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh saya membagi salat. Artinya salat di sini adalah surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala menamakan surah Al-Fatihah sebagai salat karena dia adalah inti dari salat. Maka ini menunjukkan akan kemuliaan surah Al-Fatihah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan surah Al-Fatihah ini sebagai sesuatu yang memberikan pengaruh luar biasa terhadap hamba. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia adalah ruqyah, dia adalah penyembuh yang bisa menyembuhkan penyakit. Dalam sebuah kisah, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan. Dia melewati sebuah kampung. Di kampung itu terdapat orang yang tersengat binatang. Maka mereka pun mencari-cari orang yang bisa menyembuhkannya. Maka mereka bertemu sahabat ini dan dia membacakan surah Al-Fatihah.
Kemudian cerita ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma yudrika annaha ruqya." Tidakkah engkau tahu bahwa memang surah Al-Fatihah itu adalah ruqya, adalah penyembuh bagi penyakit, baik itu penyakit yang ada di badan, begitu pula penyakit yang ada di dalam hati. Dan di antara yang menunjukkan keutamaan surah Al-Fatihah jamaah, dia adalah surah yang mencakup seluruh kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang tauhid. Di dalamnya terdapat pujian dan pengagungan, penghambaan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan tauhid rububiyah, disebutkan tauhid uluhiyah, dan disebutkan tauhid al-asma wa sifat. Dan di dalam surah Al-Fatihah kita diingatkan tentang hari kebangkitan, Maliki Yaumiddin, dan kita diingatkan tentang hari pembalasan. Dan di dalam surah Al-Fatihah kita diingatkan tentang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tauhidullah, bagaimana kita mengikhlaskan seluruh ibadah kepada Allah, dan bagaimana kita selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam surah Al-Fatihah disebutkan tentang jalan-jalan manusia di permukaan bumi. Ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang jalan-jalan manusia di dalam surah ini. Maka inilah yang menunjukkan keutamaan surah Al-Fatihah, di mana disebutkan oleh para ulama yang mengandung seluruh makna di dalam Al-Quran. Kesimpulan dari seluruh Al-Quran ada di dalam surah Al-Fatihah, dan kesimpulan kandungan dari surah Al-Fatihah ada pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Saking hebatnya kandungan makna dari surah Al-Fatihah ini jemaah, sebagian para ulama membuat sebuah karangan tersendiri tentang surah Al-Fatihah. Bahkan satu ayat disebutkan dan ditulis sebuah karangan yang berjilid-jilid. Tidakkah kita tahu tentang sebuah kitab Madarijus Salikin, kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Beliau menjabarkan dan menjelaskan tentang makna Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya satu ayat di dalam surah Al-Fatihah dijelaskan begitu panjang oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Maka ini menunjukkan akan kemuliaan dan keutamaan dari surah Al-Fatihah. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, surah Al-Fatihah ini adalah surah Makkiyah. Dia adalah surah yang turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal 'azim." Ayat ini merupakan salah satu ayat di dalam surah Al-Hijr, dan para ulama telah sepakat bahwasanya surah Al-Hijr ini merupakan surah Makkiyah. Di dalam ayat ini Allah sebutkan sab'an minal masani, 7 yang berulang, yaitu surah Al-Fatihah. Maka menunjukkan bahwasanya surah Al-Fatihah ini adalah surah Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian, surah Al-Fatihah ini memiliki beberapa nama. Di antaranya dia adalah Sab'ul Mathani wal Qur'anul 'Azim. Wal Qur'anul 'Azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam ayat yang telah kita bacakan, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anul 'Azim." Sungguh kami telah memberikan kepada
sab'an minal mathani, 7 ayat yang sering berulang di dalam salat, wal Qur'an al-'azim, dan Al-Qur'an al-'azim. Demikian pula di antara nama dari surah Al-Fatihah ini adalah Fatihatul Kitab, pembuka dari Al-Qur'an Al-Karim. Dinamakan Al-Fatihah karena dia adalah pembuka dari surah-surah yang ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca apa? Fatihatul Kitab. Dinamakan Fatihatul Kitab, pembuka dari Al-Quran. Demikian pula di antara nama dari surah Al-Fatihah disebut sebagai ruqyah, sebagaimana di dalam hadis dan cerita yang telah kita sebutkan. Demikian pula dia disebut dengan Ummul Quran, induknya seluruh Al-Quran. Tidaklah sesuatu itu dikatakan sebagai sebagai induk, kecuali selainnya itu kembali kepadanya. Oleh karena itu ibu dikatakan sebab seluruh anaknya itu selalu kembali kepada ibunya. Maka Ummul Quran, induk dan inti dari seluruh Al-Quran Al-Karim adalah surah Al-Fatihah. Kata Nabi SAW, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fa hiya khadaj salatan ghairu tamam. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa yang salat yang tidak membaca di dalam salatnya Ummul Quran, induknya Al-Quran, fa hiya khadaj, maka dia tidak sempurna. Dan di antara nama dari surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah dinamakan sebagai as-salah, sebagai salat, sebagaimana di dalam hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya. Qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Kata Allah di dalam hadis qudsi, saya membagi salat surah Al-Fatihah menjadi 2 bagian, 3 ayat pertama dan 3 ayat terakhir diantarai oleh firman ayat Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian pula di antara nama dari surah Al-Fatihah dinamakan sebagai Ummul Kitab, induknya seluruh kitab-kitab. Surah Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Kitab. Tatkala Al-Quran menjadi kesimpulan seluruh kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah, baik itu Taurat, Injil, Zabur dan selainnya dari lembaran-lembaran yang Allah turunkan ke permukaan bumi sebagai petunjuk terhadap manusia. Kesimpulannya seluruh terkumpul di dalam Al-Quran, dan surah Al-Fatihah menjadi kesimpulan terhadap seluruh kandungan yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan surah Al-Fatihah dan iyyaka na'budu merupakan satu ayat yang mengumpulkan kandungan makna dari surah Al-Fatihah. Kemudian jemaah sekalian, di antara nama dari surah Al-Fatihah dinamakan sebagai Al-Quran Al-Azim, dinamakan sebagai Al-Quran Al-Azim. Dan di antara nama, masih banyak dari nama-nama yang disebutkan oleh para ulama, namun ini yang masyhurnya. Kemudian jemaah sekalian, surah Al-Fatihah ini telah disepakati oleh para ulama bahwasanya dia terdiri dari berapa ayat? Terdiri dari 7 ayat. Terdiri dari 7 ayat. Ini menurut kesepakatan kaum muslimin. Menurut kesepakatan kaum muslimin berdasarkan firman Allah, wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim. Sungguh kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad sab'an, 7 ayat yang sering berulang dan Al-Qur'an Al-'azim.
telah disebutkan bahwasanya 7 ayat ini tidak termasuk darinya apa? Al-basmalah, ucapan bismillah.